Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmatnya. Kita bisa berkumpul di dalam malam yang penuh berkah ini, malam Jumat. Dan ini pertama kali saya mengajar di Masjid Al-Mukhlisin, minimal secara online ya. Ini minimal secara online dulu pernah sekali, dan saya berterima kasih sebelum memulai kepada pengurusi masjid yang sudah memberi saya kesempatan untuk mengajar di Masjid Al-Mukhlisin ini di dalam tajuk yang menurut saya sangat penting, dan kita semua mempunyai, setiap hari kita kita menyentuh tajuk ini, yaitu tentang tafsir juz amma, tentang tafsir juz amma. Dan sebelum saya memulai kelas ini, perkenalkan, nama saya Ali Bagir Asgaf, dan saya sekarang sedang menempuh pendidikan PhD di UIA Gombak Selangor, dan sebelumnya saya ambil master di Jordan West World Islamic Science Education, dan ketika degree saya mengambil degree di Al-Ahqaf Yaman, di Al-Ahqaf Tahrim Yaman. Dan alhamdulillah sekarang kita diberi kesempatan untuk belajar bersama, mengkaji bersama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tafsir juz amma, yang beberapa minggu yang lalu datang kepada saya Ustadz Husaini untuk menawarkan saya untuk mengajar di Masjid Al-Mukhlisin, dan karena saya sudah mempunyai histori yang baik dengan Masjid Al-Mukhlisin, saya langsung menyetujuinya. Dan saya mengucapkan terima kasih kedua kalinya kepada para pengurusi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengajar dan saling berkongsi ilmu di dalam kelas ini ya nih. Dan ilmu yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Sebenarnya ilmu tafsir ini adalah ilmu yang menurut saya sangat kompleks sekali, yang mana para ulama itu sebenarnya ketika mereka sudah sampai punca daripada ilmu mereka, sudah sampai punca daripada umur mereka, maknanya sudah matang ilmu-ilmu mereka, biasanya mereka itu mempunyai tafsir seperti Imam Az-Zamakhsyari, seperti Imam Al-Baydawi, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mana mereka itu ketika sudah umurnya sudah tua, sudah matang keilmuannya, mereka itu ingin menumpahkan semua ilmu mereka di dalam memahami kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada banyak sekali surat-surat, kita akan mempelajari juz amma. Maknanya juz amma ini daripada surat An-Nas sampai surat Abasa wa Tawalla. Sampai Abasa wa Tawalla kita akan An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Qul huwallahu ahad, kemudian surat Al-Lahab wa hakadha sampai ke Abasa wa Tawalla. Kenapa kita memilih surat juz amma ini? Karena juz amma ini adalah surat yang setiap hari kita baca, yang mana selama dia setiap hari kita baca, maknanya ta'amul kita, interaksi kita dengan juz amma ini sangat-sangat besar, akan tetapi banyak sekali orang, dan bahkan mayoritas orang itu tidak memahami arti daripada juz amma itu sendiri. Padahal Al-Quran ini diciptakan dan diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya bukan hanya untuk dibaca sahaja, akan tetapi untuk ditadabbur wa ta'ammul. Makna tadabbur adalah
untuk direnungkan, dan perenungan ini tidak akan bisa kita kecapi dan kita rasakan sesempurna mungkin kecuali kita mengetahui makna daripada ayat-ayat tersebut. Karena itulah ada yang namanya ilmu tafsir, yang mana maknanya ilmu tafsir ini adalah dari kata fassara yufassiru, yang maknanya bayan, menjelaskan. Ketika Anda mengatakan ana sa'ufassirul Quran, maknanya aku akan menjelaskan Al-Quran dari segala perspektifnya. Dari segala perspektifnya. Kadangkala Anda menjelaskan daripada perspektif bahasanya, kadangkala dari perspektif ilmiahnya, kadangkala dari perspektif akidahnya, ada perspektif hukumnya, banyak sekali perspektif-perspektif, segi-segi yang bisa kita itu mentelaah Al-Quran daripada segi-segi tersebut, yakni. Dan biasanya kalau ada orang ambil satu perspektif, biasanya itu adalah orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Dulu ketika saya buat jurnal, saya pernah buat jurnal tentang seseorang namanya Zaghlul An-Najjar, yang hanya tengok Al-Quran itu dari perspektif mukjizat keilmuannya. Tentang beliau ini seorang geologi, ya, karena itu beliau tengok daripada geologi, daripada ilmu-ilmu bumi, daripada macam-macam yang berkaitan tentang bumi dan sekitarnya, laut, dan seperti itu, ya, nih. Karena itu adalah takhasusnya. Kan tetapi menurut saya itu hanya untuk orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Adapun kita sebagai orang-orang yang mungkin di dalam level awam, hendaklah kita ini memahami Al-Quran dengan level yang rendah dahulu, level basic. Kemudian dari level basic itu kita jadikan level kita itu sebagai tolak ukur, sebagai asas untuk kita naik ke level yang setelahnya. Dan ini adalah cara bagaimana kita itu memahami Al-Quran itu sendiri. Karena itu kelas kita di dalam tafsir juz amma ini akan berjalan dengan cara saya menjelaskan biasanya namanya surat apa dahulu, kemudian kalau ada fadilahnya ya fadilahnya, kemudian asbabun nuzulnya, kemudian surat ini turun di mana, kemudian baru saya menjelaskan makna-makna lafadz daripada surat, makna-makna lafadz yang ada di dalam surat tersebut, satu persatu lafadznya. Setelah lafadznya dijelaskan maknanya, kemudian bagaimana maknanya ketika ada di dalam satu paragraf dan satu konteks tertentu. Dengan itu kita akan mempunyai sebuah modal untuk memahami ayat tersebut dari kata per kata, dan begitu pula daripada konteks semuanya. Insya Allah dengan ini minimum tadabbur itu akan ada pada diri kita, walaupun dengan level yang sedikit. Karena ketika kita itu membaca Al-Quran dengan tadabbur, pahalanya itu 10 kali lipat daripada kita membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Kalau kita membaca Al-Quran tanpa tadabbur, kita tadabbur itu pahalanya bisa 100 kali. Maknanya satu huruf itu pahalanya 100 pahala, ya. Akan tetapi yaitu tadabbur ini bukan perkara yang mudah, dia kena belajar. Karena itu inilah maksud daripada kelas di dalam Masjid Al-Mukhlisin ini, kelas juz amma ini, agar kita ini bisa untuk bertadabbur di dalam Al-Quran dengan cara memahami makna Al-Quran minimum dengan level yang kita mampu, ya, ini level awam. Kalau Anda nak memahami dengan level yang lebih tinggi, dengan yang level yang lebih dalam, itu memerlukan efforts, usaha yang lebih. Anda kena belajar nahwu, Anda kena belajar mantik, Anda kena belajar usul fikih. Karena itulah dibuat kuliah-kuliah yang ada di college-college, ada jurusan khas di situ dengan nama jurusan Quran wa Sunnah, atau jurusan tafsir. Di situ Anda akan mempelajari tafsir secara detail. Oke? Sebelum kita masuk di tafsir juz amma, hendaknya saya mulai dengan sedikit muqaddimah, pembukaan di dalam apa itu ilmu tafsir. Saya memang biasanya dalam kelas-kelas awal itu saya buat pengenalan dahulu di dalam apa ilmu yang nak kita masuk di situ, agar kita itu ketika nak masuk sebuah ilmu dan di kelas-kelas setelahnya itu kita itu bersemangat bahwasanya saya tahu apa yang nak saya pelajari di sini.
Dan itulah faedah para ulama itu di dalam awal-awal kitabnya biasanya mereka itu menyebutkan muqaddimatul ilm, agar orang-orang yang belajar ilmu tersebut dia tahu dan dia tahu maksud dan tujuannya, maknanya dia akan semangat untuk mempelajari ilmu tersebut. Adapun ilmu tafsir itu secara bahasa itu maknanya adalah ilmu bayan. Makna ilmu bayan adalah menjelaskan secara bahasa, ya. Ini bukan ilmu bayan di dalam balaghah, tapi ilmu bayan adalah bahagian bagaimana cara Anda mentafsirkan Al-Quran. Dan ada banyak ilmu-ilmu yang lain, yang mana ilmu-ilmu yang lain itu akan sebagai menjadi pembantu Anda untuk mentafsirkan untuk mentafsirkan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Adapun cara mentafsirkan Al-Quran ini sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak. Ada yang namanya tafsir itu tafsir maudhu'i. Apa itu tafsir maudhu'i atau dikatakan tafsir secara objek? Maknanya Anda nak tafsir, saya nak cakap pasal ayat sabar. Anda kumpulkan di Al-Quran semua ayat-ayat yang berkaitan tentang sabar, kemudian Anda tafsirkan satu persatu ayat-ayat tersebut. Saya nak cakap pasal zakat, apa fadilah zakat. Anda kumpulkan semua ayat-ayat tentang zakat, kemudian Anda jelaskan hal-hal fadilah tentang zakat daripada semua ayat yang ada di Al-Quran yang berkaitan tentang zakat. Itulah yang namanya tafsir tafsir maudhu'i. Ada lagi yang namanya tafsir maqasidi. Apa itu tafsir maqasidi? Anda langsung cari hikmah daripada penurunan ayat tersebut. yakni Anda tidak melihat lafadznya, tidak melihat artinya, tidak melihat gramatikalnya, tapi Anda langsung ke sesuatu yang sebab kenapa ayat ini turun. Kenapa ayat ini turun? Apa hikmah dibalik turunnya ayat ini? Dia bukan sababun nuzul, tapi dia apa? Tapi dia hikmah. Dia hikmah dibalik turunnya ayat ini. Saya kira hikmah ini tidak akan bisa Anda pahami kecuali Anda memahami lafadz per lafadz daripada daripada ayat yang ada di dalam, daripada lafadz yang ada di dalam ayat dan surat tersebut. Ada lagi yang namanya tafsir isyari. Tafsir apa? Tafsir isyari. Tafsir isyari ini adalah tafsir yang biasanya dipakai oleh para ahli tasawuf. Apa tafsir isyari? Tafsir isyari itu adalah macam isyarat daripada Allah yang hanya difahami oleh beberapa orang, walaupun itu bukan di dalam makna aslinya, tapi semacam makna tersembunyi daripada ayat. Dan itu biasanya tidak bisa diketahui kecuali orang-orang ini adalah memang orang-orang yang diberi nur dan firasat yang kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang tasawuf yang mempunyai dzauq, perasaan dan hati yang sangat bersih biasanya memahami tafsir-tafsir sedemikian rupa. Di antaranya para habaib itu banyak sekali mempunyai tafsir isyari. Habib Zain bin Smith, salah seorang ulama Madinah Al-Munawwarah, mempunyai namanya Nafais Ulwiyah fi tafsir isyariyah. Dibilang beliau mengumpulkan tafsir-tafsir isyari yang dikatakan oleh para habaib, dan banyak tafsir isyari itu banyak sekali. Akan tetapi di antara tafsir yang paling power, style tafsir yang paling power adalah tafsir ala thariqatil mutakallimin. Apa itu tafsir ala thariqatil mutakallimin? Yaitu Anda ambil lafaz per lafaz dan jumlah per jumlah, kemudian ilmu Anda yang ada semua itu ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik Anda, ilmu usul Anda tumpahkan sekaligus di dalam ayat tersebut dari perspektif bahasanya, ilmiahnya, semua yang Anda punya Anda tumpahkan satu persatu, kemudian Anda ambil hukum dan hikmah daripada ayat tersebut menggunakan semua ilmu yang Anda punya. Ini cara, menurut saya, cara yang power, tapi cara yang berat, dan saya kira itu adalah hakikat daripada apa? Daripada tafsir. Dan ini mungkin orang-orang mufassir yang sudah ahli, mufassir yang besar, mereka rata-rata menggunakan cara tafsir ini untuk mengarang kitabnya.
kita di dalam kelas ini akan guna tafsir Athratul Mutakalimin karena itu terlampau berat. Saya akan jelaskan secara global, secara simple dan basic daripada makna vocab, makna lafadz, dan makna jumlah. Kalau memang ada makna yang detail, yang dalam di baliknya, mungkin saya akan isyarahkan sedikit agar tafsir ini bisa diterima oleh segala kalangan. Kalau saya terlampau masuk ke dalamnya, saya tengok pembahasan khilaf-khilaf bainal ulama, akhirnya tafsir ini hanya mungkin bisa dipahami oleh budak-budak college, dan saya tidak ingin seperti itu, karena ini adalah daras untuk awam. Maknanya saya harus menjelaskan sesimpel mungkin, semudah mungkin, agar semua orang bisa memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna zahirnya. Dengan itu kita akan bisa di dalam level tertentu, minimum di dalam level basic, di dalam tadabbur. Kemudian setelah itu terpulang kepada kemauan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih mendalami daripada tafsir tersebut dengan cara membaca kitab-kitab tafsir, atau tanya-tanya para ulama, atau hadir kelas yang lebih dalam dan lebih detail dan lebih intens di dalam masalah tafsir ini. Al-Fakir pernah mengajar tafsir di Yayasan Restu, tafsir juz amma juga, dan sudah sampai surat At-Takwir, tapi karena ada COVID ini berhenti sekejap. Nanti mungkin dimulai lagi setelah COVID ini selesai, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengangkat wabah ini daripada Indonesia dan Malaysia khususan, wasairul biladil muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit tentang mabadi di dalam ilmu tafsir, tentang macam-macam tafsir. Dan biasanya kelas ini akan saya ambil dari dua kitab. Biasanya saya ambil itu, kalau tak kitabnya At-Tahrir wa Tanwir karangan Muhammad Thahir Ibn Ashur, atau kalau tak saya ambil daripada Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini nanti saya akan ambil perkara-perkara yang penting dan akan saya sampaikan di dalam kelas yang mulia ini. Kelas yang mulia ini, insya Allah. Kemudian sebelum kita masuk tafsir juz amma, saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah yang ada di dalam tafsir, yang mana nanti di kelas-kelas setelahnya saya tidak akan mengulangi lagi istilah-istilah ini, karena sudah saya jelaskan di kelas yang pertama, dan alhamdulillah kelas ini direkam dan jadi bisa dimurojaai kapanpun dan dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah biasanya di dalam surat ini terbagi di dalam turunnya itu di mana. Biasanya tuh ada surat ini Makkiyah. Apa? Makkiyah. Ada yang namanya Makkiyah, ada yang namanya apa? Madaniyah. Biasanya para menerjemahkan Makkiyah ini dengan makna surat yang turun di Mekah. Surat yang turun apa? Surat yang turun di Mekah. Madaniyah adalah surat yang turun apa? Surat yang turun di Madinah. Dan itu adalah sebuah pendapat di dalam ulumut tafsir. Akan tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat yang diambil oleh majority mufassirin, makna Makkiyah ini bukan terpulang kepada tempatnya, yaitu turun di Mekah, tapi terpulang kepada waktu. Kepada waktu. Maknanya Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah. Jika urusannya itu dengan waktu, maka tidak akan ada perkara yang ketiga, yakni ketika sebelum hijrah namanya Makkiyah. Ketika hijrah dan setelahnya itu namanya apa? Madaniyah. Makanya setelah keluar daripada Mekah namanya apa? Madaniyah. Tidak ada surat yang ketiga, yakni la Madaniyah wala Makkiyah. Tapi kalau kita tengok dari perspektif tempat, nanti akan ada surat yang mana surat itu bukan Makkiyah dan bukan apa? Bukan Makkiyah dan bukan Madaniyah. Ada beberapa surat turunnya di luar Mekah dan di luar Madinah. Contohnya mungkin turun di Khaybar, turun di macam-macam lah, bukan di
di Mekah dan bukan di Madinah. Akhirnya akan ada banyak sekali pembagian, tapi kalau kita nak bagi daripada waktu, tidak akan ada pembagian yang ketiga selain Makkiyah dan Madaniyah. Sebagian juga membagi daripada turunnya siang atau malam. Dibilang kalau malam namanya surat ini Lailiyah, kalau siang namanya Nahariyah. Ini musim panas atau musim dingin, macam itu, musim panas atau musim dingin. Kalau musim panas namanya Soifiyah, kalau musim dingin namanya Shitawiyah. Semuanya itu adalah pembagian agar kita itu memahami hakikat daripada makna surat tersebut. Kenapa? Karena mungkin waktu, tempat dan musim itu membantu kita untuk memahami kenapa ayat ini turun, seperti tempat turunnya surat Tayammum ketika di padang pasir, ketika di padang pasir dan tidak ada air. Di situ kita bisa untuk memahami hakikat dan sebab kenapa tayamum itu ada, yaitu tidak adanya air, walaupun bukan di padang pasir, seumpamanya di Malaysia. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang belum pernah tidak ada air. Malaysia Masya Allah ya, airnya banyak, yang ada pipe-nya rusak, tapi air tidak ada. Itu sampai sekarang saya belum pernah alami ya, yang ada pipe-nya rusak. Kalau Anda tengok di mana namanya, tengok di negara-negara Arab, saya itu pernah di Jordan dulu, air itu hanya datang 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu satu kali dulu, sempat 1 minggu 1 kali. Maknanya kalau nanti kita simpan di macam di tang besar, sudah, kalau tang itu habis, airnya turun lagi minggu hadapan. Ya, ini kita kena sabar sampai minggu hadapan. Alhamdulillah di Malaysia Anda nak pakai sampai apapun, sampai berapapun, insya Allah air tak akan tak akan habis. Dan ini adalah nikmat daripada Allah yang kena kita syukuri. Biasanya orang itu tak akan ingat nikmat daripada Allah kecuali sudah tidak ada air. Yani ketika pipe-nya rusak baru sadar, ya Allah tak ada air loh. Engkau ketika air tak ada baru ingat kepada ketika air itu ada, engkau kemana? Dan ini adalah nikmat daripada Allah yang kena kita syukuri. Itulah, kita kembali ke untuk tafsir kita. Itulah faedah kenapa kita itu kena mengetahui tempat turunnya sebuah ayat, waktu turunnya sebuah ayat, dan sebab turunnya sebuah ayat. Lah, sebab turunnya ayat ini ada nama khas untuk sebab turunnya ayat. Ada nama khas untuk sebab turunnya ayat. Kalau di istilahnya ulama tafsir itu dengan nama asbabun nuzul. Asbabul apa? Asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini adalah sebab kenapa ayat ini turun. Kita kena paham ya, bahwasanya Al-Quran ini dia tidak turun direct satu kitab macam ini. Oh, ini adalah Jibril datang bawa kitab ini, Al-Quran, engkau kena sampaikan kepada umatmu. Al-Quran tidak turun seperti itu. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Injil, dia itu datang satu kitab macam ini. Ketika Nabi Musa diminta oleh Allah untuk berkholwat 40 hari dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan Allah, datang dengan membawa beberapa papan firman-firman Allah langsung, tidak ada sebab kejadian, diminta oleh Allah untuk menerima wahyu dan selesai masalah. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu akan turun setiap ada isu. Al-Quran itu Al-Quran itu turun. Lah, mengetahui sebab turunnya Al-Quran itu membantu kita untuk memahami apa makna ayat tersebut, apa makna surat tersebut. Kalau kita tidak memahami asbabun nuzulnya, niscaya memahami surat itu akan terjadi kerancuan. Akhirnya pemahaman kita di dalam surat dan ayat itu akan terpesong. Contohnya banyak sekali. Itulah nama daripada sebab turunnya ayat, yaitu apa? Asbabun nuzul. Untuk hadis
itu mempunyai nama yang lain. Sebab adanya hadis itu bukan asbabun nuzul, tapi asbabul wurud. Asbabul apa? Asbabul wurud. Berbeza ya, karena Al-Quran ini lebih mulia daripada hadis. Dia direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis itu walaupun maknanya daripada Allah, tapi yang merangkai lafadznya bukan Allah, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya hadisul qudsi, hadisul qudsi. Itulah perbezaan antara asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya Al-Quran, maka asbabul wurud adalah sebab adanya sebab adanya hadis. Jadi kita sudah tahu Makkiyah dan Madaniyah, sudah tahu asbabun nuzul. Dan Anda kena paham ya, Al-Quran itu ketika ayat ini turun, ketika setiap ayat ini turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai semacam tim, Tim itu dibilang katabatul wahyu atau kutabul wahyu. Penulis wahyu. Penulis wahyu. Makna penulis wahyu ini adalah sebuah tim yang dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul ini tidak boleh baca dan tidak boleh tulis. Sebagian orang itu mengatakan Rasul tidak boleh baca, tidak boleh tulis, itu kelemahan bagi Rasul. Saya bilang salah. Rasul tidak boleh baca, tidak boleh tulis, bagi kita itu kelemahan. Maknanya kalau kita tidak boleh baca dan tulis, kelemahan bagi kita. Tapi Rasul tidak boleh baca dan tidak boleh tulis, itu adalah dalil bahwasanya Al-Quran bukan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang yang tidak boleh baca dan tidak boleh tulis boleh membawa sebuah kitab yang orang yang paling pandai baca dan paling pandai tulis pun berkongsi, bekerja sama, tidak boleh buat macam Al-Quran. Maknanya ini adalah sebuah dalil tentang kebenaran kenabian dan kerasulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat itu turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu panggil timnya, letakkan surat ini nomor sekian, letakkan ayat ini nomor sekian. Jadi maknanya apa yang dijadikan surat terakhir di dalam Al-Quran bukan maknanya terakhir pada Rasul, tidak. Kadangkala turunnya awal diletak akhir, semacam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. 5 ayat daripada surat Al-Alaq itu, yang itu di juz ke-30, juz terakhir malah turun paling awal, mungkin Al-Baqarah yang juz paling awal, juz 1 itu mungkin turunnya tidak paling awal, mungkin pertengahan, mungkin pertengahan. Itulah yang nanya lafadznya Al-Quran direct daripada Allah, begitu pula peletakan surat dan peletakan ayat itu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ketika surat itu turun, malaikat Jibril kan daripada Allah, utusannya Allah, letak surat ini nomor sekian. Rasul pun cakap kepada tim-timnya itu, letak ini ke nomor sekian, letakkan surat ini nomor sekian. Maknanya semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada intervensi daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang dikurangi daripada Al-Quran, dan tidak ada intervensi sikit pun, satu huruf pun tidak ada intervensi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang banyak orang-orang itu mengklaim, terutama Syiah itu mengklaim bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini adalah sudah dikurangi 2/3-nya. Maknanya Al-Quran yang sekarang ini hanya 1/3 saja. Al-Quran yang asli 3 kali lipat daripada Al-Quran yang ada. Itu hanya klaim tanpa adanya klaim tanpa adanya
bukti Al-Quran yang ada sekarang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berubah daripada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, tidak berubah, satu huruf pun tidak berubah. Kalau Anda nak rubah satu alif saja, orang akan tahu, orang akan tahu. Alhamdulillah dan terima kasih kita ucapkan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, para hufat yang sudah menjaga kemurnian dan keontentikan Al-Quran sampai sekarang. Alhamdulillah. Inilah sedikit tentang mukadimah mukadimah tafsir. Sekarang minimum kita masuk sedikit kalau waktunya masih ada. Oke. Kita masuk sedikit. Oke. Kita masuk sedikit daripada surat An-Nas. Surat An-Nas. Surat An-Nas ini dan surat Al-Falaq dinamakan Mu'awwidatan. Surat Mu'awwidatan. Kejap saya tengok di tafsir. Dinamakan surat Mu'awwidatan. Aywa. Kenapa Mu'awwidatan? Karena surat ini diawali dengan kata-kata apa? A'udhu. Kul a'udhu birabbin nas. Di Al-Falaq, kul a'udhu birabbil falak. Para jumhuril mufassirin mengatakan dua surat ini turun bersamaan. Karena itu namanya Mu'awwidatan dan juga dinamai Musyaksyiqataini. Ada yang mengatakan Al-Mu'awwidah Ats-Tsaniyah. Nama-namanya banyak, tapi di dalam majority Al-Quran, cetakan Al-Quran yang ada, bahkan Syekh Muhammad Tahir bin Asyur mengatakan di dalam Maghrib Al-Arabi, di dalam barat Arab, dikatakan memang Quran di situ namanya apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas yang maknanya adalah manusia, Kenapa kok ayat ini dinamakan surat An-Nas? Banyak sekali ya tafsir-tafsir mengatakan tentang sebab penamaan surat An-Nas ini. Yang saya tengok paling best adalah apa yang dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Biasanya saya akan pakai dua tafsir ini ya, kepunyaan Muhammad Tahir bin Asyur, At-Tahrir wa Tanwir, dan kepunyaan Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Di dalam Mafatihul Ghaib itu disebutkan bahwasanya dinamakan surat An-Nas itu karena makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia. Diciptakan oleh Allah adalah apa? Manusia. Karena itu di ayat pertama dikatakan kul a'udzu birabbin nas. Ya, ini diakhiri Al-Quran ini dengan surat yang mana surat ini adalah dinamai oleh Allah dengan jenis makhluknya yang paling mulia, yaitu manusia. Karena manusia adalah jenis makhluk Allah yang paling mulia, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diamik daripada jenis daripada jenis manusia. Kalau memang jenis makhluk Allah yang paling mulia itu bukan manusia, akan tetapi jin ataupun malaikat, niscaya Nabi dan Rasul akan diamik daripada apa? Diamik akan daripada jin dan manusia. Dan itulah kenapa dikatakan surat An-Nas, karena manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Karena itu diakhiri Al-Qur'annya dengan surat yang menunjukkan apa yang paling mulia di antara para di antara para makhluknya. Karena itu kalau ada orang-orang itu mengatakan bahwasanya Islam itu tidak memperhatikan manusia, Islam itu hanya memperhatikan hubungan dengan Allah saja, tidak. Kalau Anda tengok bagaimana perhatiannya, care-nya Islam dengan manusia, kitab suci yang dijadikan tolok ukur hukum-hukum yang ada di dalam Islam diakhiri dengan dengan surat dengan nama manusia. Itu menunjukkan bagaimana nilai, bagaimana kedudukan manusia di sisi Islam, di sisi apa? Di sisi Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap manusia itu adalah makhluk Allah dan mereka semua adalah hamba Allah. Ini kena di headline, Oke.
Setelah kita mengetahui namanya, Jayyid jiddan, apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Makna Makkiyah adalah turun sebelum hijrah. Maknanya Madaniyah adalah turun setelah hijrah. Apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Menurut pendapat jumhur mutakalimin, menurut pendapat jumhur mufassirin, surat ini adalah Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Surat ini turun sebelum sebelum hijrah. Sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya surat ini Madaniyah, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Sebagian mengatakan An-Nas Makkiyah, Al-Falaq Madaniyah, ataupun sebaliknya. Tapi jumhur mengatakan bahwasanya surat ini dua-duanya, An-Nas dan Al-Falaq, semuanya Makkiyah. Makna Makkiyah turun sebelum turun sebelum hijrah. Kemudian asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul surat An-Nas? Biasanya dikaitkan surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini dikaitkan dengan sihir ya. Ini biasanya untuk penangkal untuk penangkal sihir. Maknanya kalau ada orang itu terkena sihir atau taknak terkena sihir, kalau sudah terkena sihir, caranya untuk melepaskan diri daripada sihir itu membaca surat Al-Falaq dan membaca surat An-Nas. Dan kalau dia taknak terkena sihir, banyak-banyaklah membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Di dalam hadis tak silap di Sahih Bukhari juga ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkena sihir. Terkena sihir. Siapa yang menyihirnya? Sebelum saya cakap Rasul terkena sihir, saya nak cakap sedikit pasal sihir itu apa ya nih. Banyak orang mengatakan sihir itu adalah perkara yang luar biasa, tapi majority ulama mengatakan sihir ini perkara yang biasa. Apa itu perkara yang biasa? Dia tak macam karomah, dia tak macam mukjizat, tapi dia sesuatu yang boleh Anda pelajari, sihir itu. Karena itu dulu saya ketika di beberapa tempat di Indonesia itu ada orang memberi saya macam silibus sihir, macam ada daurah 40 hari untuk sihir. Maknanya kalau Anda baca ini, Anda boleh menjadi Anda boleh menjadi penyihir. Macam-macam ya, ini macam-macam. Dan kitab-kitab, ada beberapa kitab yang dijadikan referensi para penyihir. Ma'ruf diantaranya adalah Kanzul Ma'arif, Syamsul Ma'arif, Khazinatul Asrar. Syamsul Ma'arif ini tak silap dari Yaman atau dari mana ya, ini ma'ruf ya, ini ya. Rata-rata orang-orang penyihir itu menggunakan kitab itu ya, ini menggunakan kitab itu. Dan dulu guru saya pernah dihadiahi kitab Syamsul Ma'arif itu oleh seseorang, langsung langsung dibakar. Banyak orang suka hal-hal yang berkaitan tentang sihir, tapi saya pribadi tak yah belajar semacam itu. Belajar saja dhahirus syariah, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu akidah itu lebih mulia ribuan kali daripada Anda belajar ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu sihir atau ilmu-ilmu wefik atau ilmu-ilmu hikmah atau yang sepertinya. Wallahu alam ya, ini saya tak terlampau suka hal-hal semacam itu. Walaupun ulama akidah mengatakan beberapa ulama kena mempelajari sihir. Beberapa ulama kena mempelajari sihir karena banyak orang itu mengatakan bahwasanya sihir itu adalah perkara yang luar biasa. Dulu ada dua malaikat yang diutus oleh Allah, namanya Harut dan Marut. Harut dan Marut ini diutus oleh Allah untuk di Babilonia ketika itu untuk menjelaskan tentang perbezaan antara sihir dan mukjizat. Karena pada saat itu penyihir ini banyak, nabi mungkin tak terlampau banyak, tapi penyihirnya banyak. Akhirnya penyihir ini mengaku
mengaku nabi. Kenapa? Karena dia bisa menyihir mata manusia, menyihir mata manusia. Wasaharu ayunahum. Penyihir itu tidak menciptakan, tapi menyihir mata. Akhirnya orang itu salah tengok. Akhirnya orang-orang yang tidak tahu itu adalah sihir, banyak ikut para penyihir yang mengaku mereka itu adalah mereka itu adalah nabi. Mereka itu adalah nabi. Orang-orang yang tidak bisa membedakan mana sihir dan mana mukjizat akan tertipu oleh akan tertipu oleh penyihir, dan dikira bomoh tersebut, penyihir tersebut adalah nabi dan diikuti. Akhirnya diutuslah oleh Allah yang namanya Harut dan Marut untuk membezakan kepada manusia, menjelaskan perbezaan mana sihir dan mana dan mana mukjizat. Karena itu beberapa ulama akidah ada yang mengetahui tentang basic sihir. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi mempunyai kitab yang berkaitan tentang itu ya, tentang tentang falak, tentang neironja, tentang bagaimana caranya orang-orang itu membuat sihir, untuk membezakan, untuk memberitahu kepada kita bahwasanya perkara ini bisa Anda pelajari, berbeza dengan mukjizat. Anda tidak akan bisa untuk mempelajari mukjizat karena tidak ada college yang graduate-nya boleh membuat nabi. Ada yakni, saya nak masuk college fulani, kenapa? Di situ ada jurusan nak jadi nabi. Ada jurusan nak jadi wali, maknanya graduate jadi wali. Tidak bisa. Karomah tidak bisa Anda pelajari, mukjizat tidak bisa Anda pelajari. Akan tetapi sihir bisa Anda pelajari. Karena itu sihir adalah perkara yang biasa. Semua orang boleh kena. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwasanya Rasul itu pernah terkena sihir, yang menyihirnya seseorang namanya Labid bin Aqsam al-Yahudi. Bagaimana ceritanya? Di beberapa kitab dikatakan, dalam kitab Asbabun Nuzul ya, kitab yang paling best pasal Asbabun Nuzul itu adalah kitab karangannya Imam Suyuti, namanya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Labid bin Aqsam al-Yahudi ini datang ke salah seorang khodim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu khodim Rasul itu masih budak yang melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bantu Rasul di dalam pekerjaan sehari-hari. Seorang budak kecil, kalau tak silap Yahudi pula, saya tak tahu, lupa saya namanya siapa. Budak kecil ini ketika dia pulang ke rumahnya, atau mungkin dia keluar daripada rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di tengah jalan diberhentikan oleh Labid bin Aqsam al-Yahudi, yang mana Labid bin Aqsam al-Yahudi ini minta orang, kan kalau sikat kepala nih macam ini apa namanya, orang Indonesia cakapnya ini adalah sisir, mungkin kalau orang Malaysia cakapnya sikat kepala. Kalau orang itu sisir macam ini, kalau rambutnya Rasulullah rambutnya itu panjang sikit. Kalau orang itu sisir, biasanya kan ada ada rambut-rambut yang tercopot, yang tercabut atau apa, biasa ya semacam itu. Lah akhirnya Labid bin Aqsam ini meminta kepada khodimnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk meminta rambut-rambut yang copot, rambut-rambut yang tercabut ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensikat rambutnya atau menyisir rambutnya, dan sisirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak nak esoknya lagi anta kena beri, sampai suatu saat budak kecil ini tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah sampai membawakan kepadanya sisirnya Rasul, sikat rambutnya Rasul, dan rambut-rambutnya Rasul yang ada pada sisir itu. Akhirnya diberikanlah hal tersebut kepada Labid bin Aqsam. Akhirnya dengan itu Labid bin Aqsam itu menyihir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan cara menyihirnya itu ini namanya asnan, sisir dan biji-bijinya ini
dibilang ini asnannya. Ada sekitar 11 asnan ini diikat dengan rambutnya, diikat dengan sisirnya, kemudian dan ada jarumnya, kira-kira 11 ikatan. Diriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkena sihir sampai 6 bulan, Tapi efeknya ini terkena bukan macam orang ya, sininya besar, sakit, ada semacam itu. Rasulullah hanya macam tengok Rasul menggauli istrinya, tapi ternyata tidak menggaulinya. Hanya itu, Rasul macam tadi saya sudah buat ini, macam itu saja. Tapi itu tidak mengganggu tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, dan tidak mengganggu tugasnya sebagai Nabi, dan tidak mengganggu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Terus seperti itu sampai 6 bulan, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertidur, dan tiba-tiba ketika tidurnya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bangun, melihat ada 2 malaikat duduk di samping kepala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan borak. Satu sama lain saling cakap. Apa cita Rasul nih, katanya? Apa cita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nih? Katanya, orang ini tersihir. Hah, tersihir? Siapa yang menyihirnya? Orang namanya Labid bin Aqsam al-Yahudi. Apa yang dia buat? Dia ame rambutnya yang tercabut dan gigi-gigi sisirnya diikat 11 ikatan, dan ada jarumnya pula. Diletak di mana? Diletak di sumurnya Bani Zuraik. Sumurnya Bani Zuraik. Disitulah Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah bukan COVID, insya Allah. Alhamdulillah. Setelah diikat itu diletak di mana namanya? Dilemparkan di sumurnya Bani Zuraik. Diletakkan di sumurnya Bani Zuraik. Kalau dia boleh boleh ame itu, insya Allah akan sembuh daripada sihirnya. Kemudian pergi, dan Rasulullah terbangun daripada tidurnya dan langsung menyuruh salah seorang sahabatnya untuk cek sumurnya tersebut. Ketika dicek sumurnya itu ada, dibilang air daripada sumurnya itu seperti naqa'atul hinna. Naqa'atul hinna itu warnanya kuning, macam warnanya inai. Kalau orang misalnya cakapnya macam warnanya pacar. Inai yang buat buat merah-merah ini, itu apa namanya? Mungkin inai atau apa namanya, kalau orang Indonesia cakapnya pacar. Warnanya kuning macam pacar. Warnanya kuning macam macam inai. Balik ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya tengok air daripada sumur tersebut warnanya air daripada sumur tersebut itu warnanya kuning. Akhirnya ada yang mengatakan, riwayat lain mengatakan, setelah begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk kuras semua isi sumur tersebut. Oleh sahabat diambil airnya sampai sumur itu kering, dan di bawah sumurnya itu macam ada batu. Macam ada batu. Ketika batu itu diambil, di bawahnya ada sisirnya Rasul dan beberapa helai rambut Rasul, dan diikat dengan jarum yang ditusukkan ke dalam ke dalam ikatan dan sisir tersebut. Akhirnya ada juga riwayat yang mengatakan Rasulullah tidak menyuruh para sahabat untuk mengeluarkan air yang ada pada sumur tersebut agar tidak ada suudon yang berlebih terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang jumlahnya itu 11 ayat. Setiap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat, kan ada 11 ikatan. 11 ikatan
setiap Rasulullah membaca satu ayat, satu ikatan itu terlepas. Ayat yang kedua, ikatan kedua terlepas, dan begitu sampai selesai. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membaca Al-Falaq dan An-Nas 11 ayat, maka sihirnya yang terkena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sembuh dengan sendirinya. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya surat An-Nas dan Al-Falaq, begitu pula Al-Fatihah, itu bisa dibuat untuk ruqyah. Bisa dibuat untuk Bisa dibuat untuk ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu untuk mengobati. Biasanya ruqyah itu kalau ada orang sakit kemudian dibacakan kemudian sembuh, atau kalau ada orang itu kemasukan jin, dibacakan itu kemudian kemudian sembuh. Kenapa? Karena memang asbabun nuzul daripada An-Nas dan Al-Falaq ini adalah untuk menangkal untuk menangkal sihir. Inilah asbabun nuzul daripada surat An-Nas. Dan biasanya memang rata-rata yang bermain sihir itu adalah Yahudi. Wallahu alam ya. Ini sudah sejarah daripada dahulu, memang suka main daripada hal-hal yang berbau sihir. Ketika dulu di zamannya Nabi Musa pun juga sama. Penyihir-penyihirnya yang melawan Nabi Musa. Orang-orang penyihir yang melawan Nabi Musa ketika itu, kenapa mereka itu bisa langsung beriman kepada Nabi Musa alaihi salam? Karena para penyihir itu tahu apa itu sihir. Sihirnya mereka itu hanya mampu untuk membuat, sihir mereka itu hanya mampu untuk membuat tali yang mereka bawa itu tampak seperti ular. Talinya tidak berubah bentuk, tidak berubah, jadi tetap menjadi hakikat tali. Tapi orang-orang tengok tali tersebut macam ular. Berbeza dengan mukjizat. Mukjizat itu merubah sesuatu tersebut hakikatnya. Contohnya tongkatnya Nabi Musa berubah hakikat tongkat, berubah hakikat kayu, daripada kayu menjadi daripada kayu menjadi ular. Bukan kayu tampak seperti ular tapi dia tetap kayu, tidak seperti itu. Tapi memang benar-benar berubah daripada kayu menjadi ular. Para penyihir sadar bahwasanya kalau memang itu sihir, seharusnya kita pun juga bisa boleh buat sihir. Tapi apa yang dibawa oleh Musa nih, dibilang itu bukan sihir, itu level yang lebih tinggi daripada sihir. Kami nih profesor dalam sihir, kami tak boleh buat macam ini. Maknanya orang ini bukan penyihir, dia adalah nabi yang hakiki, dia adalah nabi yang hak. Karena itu ketika para penyihir tahu itu bukan daripada macam sihir, tapi adalah macam daripada mukjizat, dan tidak mungkin mampu seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala melewati nabinya, maka mereka langsung beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Inilah sedikit tentang asbabun nuzul. Dan saya tengok ini sudah azan. Better kita berhenti sampai sini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan langsung masuk di dalam tafsir ayat pertama daripada surat An-Nas, yaitu apa? Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku, yakni Muhammad, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku berlindung kepada Rabb An-Nas, Tuhan. Rabb itu boleh maknanya pemilik, boleh maknanya pendidik. Boleh maknanya apa? Pemilik, boleh maknanya pendidik. An-Nas, manusia, maknanya pendidik atau pemilik manusia. Kejap kita tunggu adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku berlindung daripada pemilik atau pendidik manusia. Birabbin nas, Tuhannya, pemiliknya manusia. Sebagian orang itu menerjemahkan Rabbin nas, Tuhan manusia. Ada satu orang Nasrani itu cakap, Allah pun, Islam pun cakap bahwasanya Allah itu manusia. Jangan terkejut, macam mana? Iya, qul a'udzu birabbin nas, Tuhan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Alamak, itu bukan Tuhan manusia diterjemahkan, tapi Tuhannya manusia. Tuhannya apa namanya? Tuhannya manusia, bukan Tuhan manusia. Kata-kata Rabb mempunyai beberapa pentafsiran. Yang pertama adalah maknanya pemilik. Dibilang Rabbul Ibil, pemilik onta. Rabbul Bait, pemilik rumah. Biasanya Rabbatul Bait, suri rumah, karena biasanya suri rumah itu yang memiliki rumah. Dia suri rumah. Rabbatul Bait, Rabbul Bait, Rabbul Ibil. Begitu pula kata-kata Rabb biasanya ditafsirkan dengan makna apa? Pendidik. Maknanya Allah adalah yang mendidik manusia. Allah yang mendidik manusia. Makna mendidik adalah zat yang membawa manusia itu sikit demi sikit kepada kesempurnaannya. Bagaimana itu? Insya Allah saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang kata-kata Rabb. Karena kata-kata Rabb ini sangat penting sekali, karena setiap hari kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak orang itu tak paham apa makna Rabb. Insya Allah saya akan jelaskan makna Rabb itu secara lebih detail lagi dan beserta contoh-contohnya di pertemuan akan datang. Dan kita lebih masuk lebih dalam di dalam tafsir surat An-Nas. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan orang yang mampu untuk tadabbur, wa tafakkur, wa ta'ammul fi ayatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma tajal fina wa lam minasyakiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa syakiyan ila as'atah wa dhaliman ila hadaitah wa la madluman ila sartah wa la hajatan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna salihun wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.